Sederhana, ketika MA memutus tentang ukuran 30 tahun syarat calon itu adalah pada waktu pelantikan, ada di situ apa yang disebutkan kontradiksi interminis, karena kalau ukurannya calon itu diukur 30 tahun pada saat pelantikan dia bukan calon lagi tapi pasangan terpilih. Ini yang saya katakan kontradiksi interminis. Oleh karena itu sederhana sekali, nggak usahlah berteori kita melihat itu. Aduh, sangat anu lah ya. Tapi saya karena sudah enggan berkomentar nggak lagi anu, tetapi Anda bisa ingatkan itu bahwa ukuran yang dipakai MA itu dia mengukur pasangan terpilih bukan calon. Ya karena tidak disebutkan di dalam undang-undang itu, maka KPU menetapkan saat terakhirnya itu yaitu penetapan calon, ya kan? Itulah ukuran terakhirnya. Tetapi kalau MA memakai ukuran pada saat pelantikan, dia bukan lagi calon presiden, tetapi adalah pasangan terpilih untuk jadi presiden, kan? Maka dengan plain and simple seperti itu, saya sangat agak sedihlah melihat putusan itu. Terlalu bersemangat, tetapi apa namanya? Prof, berarti MO gagal menafsirkan pasal tersebut? Itu bukan soal gagal lagi menafsirkan, dia bicara soal lain. Kan? Orang bicara soal calon, dia bicara tentang pasangan terpilih. Itu adalah dua hal. Sudah berhenti dia kalau calon pada saat penetapan, kan? Kenapa KPU membuat aturan yang tidak ada di pasal itu? Karena memang harus ditetapkan kapan saat terakhir, kan? Untuk diukur jadi calon. Di sini dia. Karena di Undang-Undang 10 2016 itu juga nggak ada ya? Tidak disebutkan, hanya disebutkan usia, kan? Saja ya? Jadi KPU kan bingung kapan ukurannya ini, kan? Iya. Ya apakah ukuran pada ketika memasukkan, ya kan? Atau ketika mencari surat? Tapi mereka tetapkanlah yang menurut saya sangat tepat, yaitu pada saat penetapan pasangan calon, ya kan? Tidak ada yang lain ukurannya. Nah, Pak, ini kan masa putusan ini kan jadi problematik gitu ya di publik khususnya. Ya nyangkut soal itu anak presiden gitu. Ya itu kita nggak usah lagi ikut anu lah, sudah semua orang tahu, kan? Sudah seluruh dunia tahu. Jadi mau diapain lagi? Dan Bapak itu setuju. Kalau saya sebagai bapak, jangan bikin susah kita, kan? Tapi bapak itu setuju mau diapain lagi, kan? Tidak usah dibicarakan lagi tuh ya. Kita tunggu aja lah apa yang terjadi, kan? Nah ini Pak Maru, untuk masuk peradilan kita sendiri soal yudikatif kita gitu di Indonesia. MK kemarin putusan 90 udah kena gitu. Ini MA juga lagi gitu. Maksudnya apa yang bisa diupayakan untuk memperbaiki marwah peradilan ini gitu? Jadi memang kalau DPR itu ada usul evaluasi, itu evaluasi betul. Tetapi evaluasi itu bukan hanya 5 tahun, tiap hari itu evaluasi. Tapi siapa mengevaluasi, bagaimana tekniknya, itu yang harus mereka pikirkan. Untuk mempertahankan bahwa tidak ada kepentingan daripada lembaga pengusul terhadap hakim itu sehingga independensinya bisa hilang. Karena itulah sebenarnya pilar daripada peradilan itu, yaitu dia harus independen. Kalau dia sudah tidak independen, pasti dia tidak bisa memberikan keadilan, kan? Karena dia pasti memihak. Kalau ada tekanan dari sana, ada suap dari sini, pastilah, kan? Ya, oleh karena itu harus dihindarkan dari lembaga pengusul itu. Tetapi pengawasan perlu. Tetapi bagaimana tekniknya, ini harus kita bicarakan lagi, kan? Belajarlah dari negara-negara yang lebih dahulu maju. Anjuran kita begitu. Karena yang kita harapkan Komisi Judisial beri masukan, tapi sampai sekarang dia masukannya nggak ada itu. Dia tidak memberikan komentar tentang itu. Bahkan prakteknya sendiri keliru, atau juga mereka dengan MA membuat suatu SK bersama tentang pengawasan evaluasi itu secara berbeda dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang dituntut orang dan lembaga yang memperoleh kekuasaan yang dilimpahkan konstitusi. Tidak ada kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi tidak dipertanggungjawabkan.
Itulah namanya akuntabilitas. Tetapi bagaimana tekniknya? Inilah sebenarnya harus kita ngobrol dengan DPR, Komisi Judisial, Mahkamah Agung kan. Ya itu Siap. problem kita itu. Ya,